kita ke jumlah dan selisih sudut nih teman-teman. Nah kalau jumlah dan selisih sudut ini pastinya udah sering banget kamu lihat di SMA, benar ya rumus yang ini. Yang ini kalau sin alfa tambah beta, ini untuk kosinusnya, kemudian ini untuk tangennya, gitu ya. Ingat ya teman-teman, ketika di sini alfa, di sini beta, maka di sini alfa juga, di sini beta, di sini alfa, di sini beta. Tapi ketika misalnya nanti di sini 2M, di sini 3N, ya berarti di sini juga harus seperti itu. Di sininya 2N dan di sininya dia 3N. Di sini 2N, di sini 3N. Jadi benar-benar rumus ini benar-benar dihafal secara konseptual ya. Jangan dihafal dilihat begini aja gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja yuk kita aplikasikan di dalam soal ini. Jadi di soal ini katanya begini teman-teman. Di situ dia bilang sebuah segitiga ABC di mana sin A dikali sin B sama dengan 1/4. Nah, jadi kita udah dapat nih. Yang ini dikasih tahu, kemudian cos A dikali cos B sama dengan 3/4. Nah, di sini kakak garis bawahi segitiga ABC-nya. Jadi kakak garis bawahi segitiga ABC. Kenapa kak? Karena ini sebenarnya ada sebuah clue di sini teman-teman. Nah, selanjutnya yang ditanya dalam soal adalah berapa nilai sin C-nya, gitu ya. Nah, di sini kan dia bilang sebuah segitiga ABC. Berarti boleh dong kakak buat seperti ini. Sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu berarti nanti sama dengan 180 derajat. Begitu ya. Nah, dari sini berarti bisa nih kakak buat berarti sudut C itu sama dengan 180 derajat dikurangin A ditambah B. Kan begitu ya. Jadi di sini A ditambah B. Nah, selanjutnya karena kita dikasih tahu clue sin dikali sin, jadi sin A dikali sin B dan cos A dikali cos B, berarti kita menggunakan yang mana nih teman-teman? Yang ada sin A dikali sin B. Yang ini ya, yang kosinus gitu. Jadi kita pakai yang kosinus ini. Nah, kemudian berarti misalnya kakak buat di sini cos C. Cos C berarti itu sama dengan apa? Kosinus. Nah, 180 dikurang AB kan berarti di sini minus kosinus A ditambah B. Begitu ya teman-teman ya. Jadi cos C itu sama dengan minus kosinus A ditambah B. Begitu dia. Kakak tulis lagi di sini. Cos C sama dengan min cos A ditambah B. Nah, selanjutnya si cos A tambah B ini nih yang harus kita cari. Kenapa? Karena kita dikasih clue yang ini ya. Berarti kakak buat di sini cos A ditambah B-nya itu berarti sama dengan apa? Nah, menggunakan rumus ini berarti gimana tuh? Cos A dikali cos B dikurang sin A dikali sin B. Begitu ya teman-teman ya. Nah, sehingga berarti si cos A ditambah B ini itu berarti sama dengan berapa? 3/4 dikurangin 1/4. Sehingga cos A ditambah B-nya, cos A ditambah B-nya itu bisa sama dengan setengah. Begitu ya. Nah, kalau kita kembalikan kemari, berarti kita dapat tuh nilai cos C-nya berarti sama dengan minus setengah. Begitu ya teman-teman ya. Nilai cos C-nya sama dengan minus setengah. Nah, kalau kita perhatikan, kan kalau segitiga itu kan dia maksimal 180 derajat ya teman-teman ya. Nah, karena yang ditanya adalah di sini kita udah dapat nilai cos C, di mana nilai cos C-nya negatif, berarti kakak sudah bisa mengatakan bahwasanya si C-nya itu berarti berada di kuadran kedua. Artinya besarnya di antara 90 derajat sampai 180 derajat. Seperti itu ya teman-teman. Nah, tapi yang ditanya dalam soal kan sin C-nya berapa? Yang ditanya justru malah sin C nih. Nah, gimana tuh cara ngedapetinnya? Caranya kamu gampang aja teman-teman. Kamu bisa buat segitiga. Nah, segitiga di sini siku-siku. Oke. Kemudian di sini kamu buat C-nya. Nah, kalau cos C kan setengah. Minusnya kamu abaikan dulu karena tadi kakak sudah mengatakan bahwasanya si C-nya pasti berada di kuadran kedua. Berarti di sini bisa kakak buat 1, di sini bisa kakak buat 2. Begitu ya teman-teman.
Sehingga di depan si C di sini adalah akar 3. Kita menggunakan Pitagoras. Begitu ya teman-teman. Nah, sehingga kakak dapat tuh, berarti sin C nilainya berapa? Sin C adalah depan per miring, gitu ya. Depan per miring, berarti akar 3/2. Berarti nilai sin C adalah akar 3/2. Kak, pakai minus nggak? Nggak perlu, karena kan tadi C-nya berada di kuadran 2. Nah, kalau dia di kuadran 2, artinya nilai sinusnya apa tuh? Nilai sinusnya tetap positif. Berarti nilai sin C-nya adalah akar 3/2. Begitu dia teman-teman. Oke, selanjutnya. Selanjutnya kita ke sudut rangkap nih. Nah, kalau sudut rangkap, nah ini udah sering banget nih kamu lihat. Sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Cos 2 alfa ada 3 rumusnya. Oke, kemudian untuk tan 2 alfa, rumusnya ada yang ini. Gitu ya teman-teman. Jadi untuk cos dia agak spesial, dia ada 3 bentuknya. Nah, satu hal yang perlu kakak ingatkan, ketika di sini nanti 2 alfa, maka di sini alfa dan alfa teman-teman. Nah, kalau di sini nanti 4 alfa, berarti di sini setengah dari yang ada di sini. Berarti di sini 2 alfa, di sini 2 alfa, begitu ya. Nah, langsung aja yuk kita aplikasikan dalam soal. Di sini yang dibilang cos 4A itu berarti sama dengan apa? Berarti itu sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat 2A. Benar ya teman-teman? Kakak gunakan yang ini nih. Kok pakai yang ini, Kak? Karena di sini yang menggunakan sin. Nah, yang dikasih tahu juga di dalam soal adalah sinnya, gitu ya. Nah, sekarang masalahnya yang diketahui dalam soal adalah sin A. Sedangkan kita butuh sin 2A. Berarti si sin 2A-nya kita cari lagi nih teman-teman. Nah, sin 2A-nya itu sama dengan apa? 2 sin A cos A. Begitu ya. Nah, sehingga bisa kakak buat di sini sin A sama dengan P. Nah, kakak buat sebuah segitiga siku-siku. Oke. Kakak buat sebuah segitiga siku-siku di sini. Nah, di sini dia ya siku-siku ya. Nah, sin A sama dengan P. Kalau gitu misalnya di sini A-nya, berarti nilai P-nya itu di mana? Depan per miring. Sehingga yang di sini sama dengan akar 1 dikurang P kuadrat. Begitu dia. Nah, sehingga sin 2A ini sama dengan 2 dikali sin A. Sin A-nya berapa? P dikali cos A. Cos A-nya berapa? Akar 1 dikurang P kuadrat. Loh Kak, berarti sin 2A-nya Kak bisa positif, bisa negatif dong. Karena kan si A-nya ini kan belum ada dikasih tahu positif atau negatifnya. Ya, benar teman-teman. Jadi di sini bisa positif, bisa negatif. Ya, bisa aja nanti dia di kuadran 1 atau si A-nya itu dia berada di kuadran kedua. Tapi, nah tapinya gini teman-teman. Di sini kan nanti dikuadratin. Sehingga nilai positif dan negatifnya itu tidak mempengaruhi. Karena negatif dikali negatif juga akan menjadi positif. Gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita udah dapat nih bentuknya. Kita udah dapat, baru kita masukin kemari. Makanya nanti menjadi 1 dikurang 2 dikali sin kuadrat 2A. Berarti itu berapa tuh sin kuadrat 2A? 2P dikali akar 1 dikurang P kuadrat dikuadratkan, gitu ya. Berarti ini sama dengan berapa? 1 dikurang 2 dikali, ini berapa nih kalau dikuadratkan? 4P kuadrat dikali 1 dikurang P kuadrat. Akarnya dia hilang ya teman-teman. Nah, sehingga ini berapa nih? 1 dikurang 8P kuadrat. Maaf, di sini kakak kali dulu ini ke dalam. Jadi di sini 2 dikali 4P kuadrat. Nah, kemudian 4P kuadrat. Di sini kakak kali ke dalam 4P pangkat 4. Sehingga kalau misalnya kakak kali, hasilnya nanti menjadi seperti ini teman-teman. Kakak sambung kemari ya. Berarti cos 4A itu sama dengan 1 dikurang 8P kuadrat dikurang 8P pangkat 4. Nah, inilah dia berarti hasilnya. Itu dia teman-teman. Jadi diingat ya, pertama kita cari sin A-nya dulu, kita masukkan ke dalam sin. Karena kita butuh sin 2A-nya. Gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita ke setengah sudut nih teman-teman. Nah, kalau tadi kita udah bicara dengan sudut rangkap, sekarang gimana kalau misalnya sudutnya setengah nih?
Langsung aja kita aplikasikan di dalam soal ini. Nah, jadi di sini yang ditanya adalah sin 22,5. Nah, kamu langsung berpikir gini aja teman-teman. Ketika nanti di sini setengahnya yang ditanya, maka yang kita butuhkan adalah nilai kosinus atau nilai kosinus dari 2 kali sudut yang ada di sini ya. Ngerti ya? Nah, kalau 22,5 menurut kamu nanti nilai kosnya ini jadi kos berapa? Kos 45 gitu, karena 2 kali dari 22,5 adalah 45 derajat. Sehingga nilai sin 22,5 ini, nah pertama dia berada di kuadran 1 ya. Nah, dia di kuadran 1 berarti nilainya pasti positif, sama dengan akar. Nah, akar dari berapa? 1 ditambah cos 45 dibagi 2. Nah, kamu tahu ya berapa akar nilai dari cos 45? Jadi 1 ditambah setengah akar 2 per 2. Atau boleh kakak buat berarti akar. Nah, akarnya di sini dia berarti 2 ditambah akar 2 per 4. Nah, inilah dia berarti nilai sinus 22,5 derajatnya. Oke teman-teman, untuk video kali ini sampai di sini dulu. Ketemu lagi nanti di video selanjutnya. Dadah! Oke teman-teman, kali ini kita akan mempelajari persamaan trigonometri yang pertama ya. Nah, jadi nanti yang kita pelajari saat ini, itu yang pertama adalah grafik trigonometri. Kemudian nanti kita masuk ke persamaan trigonometri. Oke, kita langsung aja lanjut ke grafik trigonometri. Nah, jadi kalau di grafik trigonometri, yang pertama itu nanti ada grafik seperti ini teman-teman. Nah, grafiknya ini adalah grafik Y sama dengan sin X. Begitu ya. Nah, kalau kamu lihat di sini dia maksimumnya dia di angka 1, kemudian minimumnya dia di minus 1. Begitu ya teman-teman. Nah, di sini kalau kita perhatikan dia mulainya dari angka 0, naik terus sampai angka 1, kemudian turun terus menjadi minus 1 dan kembali menjadi 0 lagi pada saat 360 derajat. Seperti itu dia. Nah, selanjutnya nanti ada grafik Y sama dengan cos X. Bentuknya seperti ini teman-teman. Jadi pada saat dia 0 derajat, nanti dia angkanya 1 tuh. Di 1, turun terus, sampai nanti dia minus 1. Kemudian dia naik lagi menjadi angka 1. Begitu ya. Sehingga untuk Y sama dengan cos X, nilai maksimumnya itu 1, minimumnya adalah minus 1. Gambarnya seperti ini dia. Selanjutnya kalau untuk tangan, dia nanti seperti ini teman-teman. Nah, jadi Y sama dengan tan X, gambarnya seperti ini. Jadi pada saat dia 0 nilainya. Kemudian pada saat nanti dia 45 di sini, naik ke atas, itu nanti nilainya 1. Gitu ya. Jadi kalau tan 45 derajat kan 1 ya teman-teman. Oke, selanjutnya. Ini berkaitan dengan pergeseran grafik. Nah, misalnya nih, kakak punya grafik Y sama dengan sin X. Kalau nanti grafiknya ini kakak geser ke kiri, nah jadi kakak geser ke kiri, di sini dia 30 derajat. Begitu ya teman-teman. Kakak geser ke kiri 30 derajat, maka nanti si grafik tersebut menjadi grafik Y sama dengan sin X ditambah 30. Jadi ketika dia digeser ke kiri, oke, maka di sini nanti menjadi ditambah. Oke, selanjutnya misalnya nanti dia digeser ke kanan. Yang tadi kan yang aslinya dia yang warna hijau ya. Dia digeser ke kanan, digesernya seberapa banyak? Nah, digesernya dia 30 derajat, begitu ya. Nah, kalau dia digeser ke kanan, maka nanti grafik ini menjadi grafik Y sama dengan sin X dikurang 30. Jadi ingat ya, kalau nanti dia digeser ke kiri, dia plus. Kalau dia digeser ke kanan, dia minus. Begitu dia. Nah, selanjutnya, nah ini tadi grafik Y sama dengan sin X, gitu ya. Nah, misalnya nih, ada sebuah grafik nih, bentuknya seperti ini. Nah, ini grafiknya adalah Y sama dengan sin 2X. Loh, apakah bedanya? Ini teman-teman. Kalau kamu perhatikan yang warna hijau, di sini terbentuk satu gelombang penuh pada saat periodenya 360 derajat. Begitu ya, yang hijau ini.
Jadi ini dia gunungnya, kemudian ini dia lembahnya. Nah, dia terbentuk satu gelombang penuh saat dia 360 derajat. Nah, kalau dia sin 2X, artinya untuk periode yang sama yaitu 360 derajat, maka yang terbentuk gelombangnya ada dua nih teman-teman. 1, 2. Sehingga bentuk grafik yang ini, yang warna ungu ini, menjadi Y sama dengan sin 2X. Sehingga bisa kita berkesimpulan, yang ada di sini, itu nanti menyatakan periode. Jadi, periode dari si grafik sinus, kosinus, atau tangannya. Begitu dia. Oke, selanjutnya. Nah, kita masuk sekarang ke persamaan trigonometri. Nah, seperti yang udah kamu pelajarin, kalau persamaan trigonometri kan bentuknya sin X sama dengan B. Nah, maka nanti si B ini kita ubah tuh. Kita ubah menjadi sinus dulu. Begitu ya. Selanjutnya, untuk mendapatkan X-nya, nanti kamu bisa menggunakan dua rumus ini. Loh kak, kok bisa gitu ya kak? Jadi gini teman-teman. Sebenarnya logika berpikirnya adalah bergerak dari kuadran. Nah, seperti yang kakak jelaskan, kuadran kan ada 4. 1, 2, 3, ini ada 4. Begitu ya. Nah, kalau kita perhatikan nih, di kuadran 1 kan semuanya positif. Di kuadran 2 yang positif adalah sinus. Kuadran 3 yang positif tangan. Kuadran 4 yang positif adalah kosinus. Nah, karena di sini kita berbicara tentang sin. Nah, sin itu positif gimana sih? Di kuadran 1 dan di kuadran 2. Artinya kalau di kuadran 1 ya alfanya, begitu ya. Nah, kalau di kuadran 2 berarti 180 dikurang alfa. Nah, 180 kurang alfa ini, itu sebenarnya menyatakan si X tersebut berada di kuadran kedua. Begitu dia. Oke? Nah, jadi misalnya nanti teman-teman dapat bentuk seperti ini, kamu menggunakan yang ini pertama, kemudian yang ini juga. Gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya untuk kosinus. Kalau kosinus dia begini teman-teman. Nah, di sini kan udah jelas cos X sama dengan C, itu contohnya. Nah, langkah awal si C-nya kita ubah dulu nih, jadi cos beta. Kemudian si X-nya kita buat menjadi beta ditambah K 360, sama satu lagi min beta ditambah K 360. Loh Pak, kok ada min ya? Jadi gini, sama seperti tadi, ini ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, di kuadran 1 kan all, jadi all ya, semuanya. Di kuadran 2 sin yang positif, di kuadran 3 tangan, di kuadran 4 yang cos. Nah, maka dari itu, di sini karena ini kita sedang berbicara tentang cos, berarti sudut yang ini kita menggunakannya yang beta dan min beta. Min beta artinya ke bawah. Artinya di kuadran keempat. Begitu ya. Di mana di kuadran keempat itu nilai cosnya positif, teman-teman. Nah, selanjutnya, kalau tangan gimana, Kak? Nah, kalau tangan, kalau tadi dia ada 2 untuk sinus, kosinus juga ada 2 persamaannya bentuknya. Nah, kalau untuk tangan cukup 1. Tapi ingat, dia 1, tapi K-nya 180 derajat. Nah, jadi seperti yang Kakak jelaskan, sini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, tangan itu positif di mana? Pertama di sini. Jadi di sini karena di sini semuanya positif, sama satu lagi di sini. Nah, jadi di sini tangan itu positif, teman-teman. Loh, kalau begitu kita cukup ambil satu aja begitu. Tapi kita menggunakan periodenya di 180 derajat. Karena kan begitu balik kemari, dia balik lagi ke kuadran 1, 180 derajat lagi dia balik ke kuadran 3 dan seterusnya. Jadi untuk tangan kita cuma butuh satu aja bentuk. Seperti itu dia. Oke, supaya kamu langsung dapat gambarannya, langsung aja nih kita aplikasikan di soal. Jadi misalnya ada soalnya seperti ini. Sin 2x sama dengan setengah. Di mana x-nya intervalnya di antara 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, pertama kita ambil dulu nih. Sin 2x-nya kan sama dengan setengah. Setengah itu sama dengan sin berapa sih? Nah, kalau menggunakan sudut istimewa kan setengah itu sin 30. Benar ya, teman-teman? Nah, selanjutnya di sini nanti dibagi 2. Yang pertama kita pakai rumus yang tadi. Jadi masih ingat ya. Sin x kan sama dengan sin alfa, begitu ya. Nah, yang pertama tadi x sama dengan alfa ditambah k dikali 360. Nah, di sini berarti di x-nya kan 2x, oke? 2x sama dengan alfanya apa? 30. 30 tambah k kali 360. Nah, selanjutnya misalnya nih, kakak bagi 2, kemudian setelah kakak bagi 2 dapat bentuk seperti
ini, kemudian K-nya kakak mulai dari 0, X-nya dapat 15, kemudian K-nya 1, X-nya dapat 195, dan seterusnya pada saat K-nya 2, X-nya sama dengan 375. Tapi ingat nih, tadi kan X-nya ada batasnya nih. Batasnya adalah mulai dari 0 derajat sampai 360 derajat. Sehingga di 375 derajat ini, 375 derajat ini, itu tidak memenuhi, teman-teman. Nah, selanjutnya masih ingat nggak tadi? Bentuk yang satu lagi. Tadi kan satu yang begini. Bentuk yang satu laginya, sin X. Sin X itu sama dengan sin alfa, kan begitu ya? Sin X sama dengan sin alfa. Nah, di mana nanti apa nih di sini? X sama dengan 180 dikurang alfa ditambah K dikali 360. Begitu ya? Nah, itu juga nih yang kakak buat di sini. Jadi 2X, kan ini sin X, di mana X-nya adalah 2X. Di sini ini 2X. Oke, kemudian alfanya 30. Berarti 180 dikurangi 30. Bentuk yang ini. Oke? Ditambah K dikali 360 derajat. Nah, selanjutnya, kalau ini kita kurangin menjadi 150. Kalau kita bagi 2 menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya setelah bentuknya seperti ini, kita masukin tuh pada saat K-nya 0, X-nya 75, K-nya 1, X-nya 225, dan pada saat K-nya 2, X-nya 435. Tapi ingat, ini nih yang paling penting dalam soal. Intervalnya jangan lupa. Intervalnya X-nya di antara 0 dan 360. Sehingga di 435 ini tidak memenuhi, teman-teman. Nah, kalau begitu nilai X yang memenuhi untuk soal ini, nah misalnya kakak buat di sini, berarti X yang pertama adalah 15 derajat, kemudian X-nya 75 derajat, yang ini 15, yang ini 75, kemudian X-nya sama dengan 195 derajat, dan yang terakhir X-nya sama dengan 255 derajat. Begitu dia. Jadi untuk mendapatkan nilai X yang memenuhi dalam sebuah persamaan trigonometri, bisa menggunakan cara seperti ini. Kita ada cara lain nggak yang lebih mudah? Ada, teman-teman. Jadi caranya adalah kita menggambar kedua grafiknya. Jadi yang ini, pertama kita gambar, selanjutnya kita gambar nih, yang sebelah kanannya. Dalam satu bidang kartesius, gitu. Nah, jadi misalnya, ini ya, kakak ambil lagi soalnya, begitu ya. Sin 2X ditambah setengah, di mana X-nya di antara 0 dan 360. Nilai X yang memenuhinya berapa tuh? Nah, gini teman-teman. Pertama, kakak gambar si Y sama dengan sin 2X. Jadi kakak gambar. Nah, ini adalah Y sama dengan sin 2X. Selanjutnya, kakak gambar si Y sama dengan setengah. Jadi yang digambar yang sini, yang ruas kiri, kemudian kita gambar juga yang ruas kanan. Oke, Y sama dengan setengah. Nah, begitu kakak gambar yang ini nih, Y sama dengan setengah. Nah, setelah itu, kita lihat nih, di mana nih mereka saling berpotongan. Kalau kita perhatikan, pertama di sini, kemudian di sini, oke. Kemudian di mana lagi? Di sini, dan di sini, teman-teman. Nah, kalau kita lihat nih ke bawah, nah, di sini itu 15 derajat. Nah, jadi di sini 15 derajat, kemudian di sini, ini itu 75 derajat. Nah, dari sini, ini tuh dia 195 derajat. Selanjutnya di sini, nah ini dia 255 derajat. Nah, berarti nilai X yang memenuhinya, ya udah langsung ini aja, teman-teman. Nah, ada 4. 15 derajat, 75 derajat, 195 derajat, sama 255 derajat. Jadi teman-teman bisa mengerjakannya dalam 2 metode. Yang pertama, yang sebelumnya kakak jelaskan. Yang kedua, yang ini. Kan nanti jawabannya sama nggak? Sama, teman-teman. Nah, kalau di sini, ini kan ada 4 ya, 15, 75, 195, sama 255. Coba yuk, kita kembali ke yang tadi. Gitu ya. Nah, lihat tuh. Sama ya. X-nya 15, kemudian 75, kemudian 195, kemudian 255. Jadi, sama aja, teman-teman. Oke? Nah, jadi tampilannya sama. Nah, tapi kakak menyarankan sama kamu. Kalau kamu ingin mendapatkan nilai X yang memenuhinya dengan cara menggambar seperti ini, pastikan nanti skalanya harus benar, teman-teman. Skalanya harus benar supaya apa? Supaya nanti sudutnya, jadi nilai X ini yang kamu dapatkan itu tepat ya, X. Seperti itu ya. Oke, teman-teman, untuk video kali ini kita sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi nanti di video selanjutnya.